Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri, resah karena menilai ada kelompok yang ingin melakukan kekerasan kepada rakyat. Menurut Mega, Indonesia bisa keluar dari penjajahan berkat jeripayah keringat dan air mata. Untuk itu Mega siap menghadapi kekuatan kelompok yang ingin melakukan kekerasan kepada masyarakat. Megawati juga mengingatkan jangan seperti Orde Baru. Lantas siapa kelompok yang dimaksud oleh Megawati serta mengapa keresahan yang dilontarkan oleh Mega ini terjadi berulang-ulang. Sebelumnya, pemirsa dan Lafar, kita ingat 12 November lalu, Mega juga bicara tentang potensi kecurangan pemilu. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus PDI Perjuangan yaitu ada Mas Arya Bima, kemudian ada pakar politik Prof. Burhanuddin Muhtadi dan juga ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran yaitu ada Pak Afrian Syahnur. Nah pertama kita ingin ke PDIP terlebih dahulu. Mas Arya, siapa sih yang dimaksud oleh Bu Mega soal kelompok yang ingin melakukan kekerasan kepada rakyat Indonesia? Kekerasan seperti apa sih yang dimaksud kemudian? Begini, apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, kita harus lihat backgroundnya ya. Beliau itu siapa kan itu? Dalam posisi apa? Saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Ibu Mega kemarin, dia sebagai seorang tidak hanya ketua umum partai, tapi seorang negarawan yang cukup lama makan asam garam politik, apalagi sejarah beliau sebagai ketua umum partai. Ya. Kita cermati betul bagaimana beliau sadar tentang apa itu yang namanya mabuk kekuasaan di zaman Orde Baru. Ibu Mega tahu bagaimana kekuasaan dan situasi dalamnya istana. Jadi menurut saya ungkapan bijak beliau mengingatkan kita hendaknya siapapun penguasa tidak terjebak dalam keinginan mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Seperti yang pernah dilakukan oleh rejim Orde Baru. Itulah sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Mega. Nah, ketua ini hendaknya dipahami tidak pada konteks orang tertentu, tapi untuk semua pemimpin di negara ini. Nah, beliau juga sampaikan bahwa kekuasaan itu juga ada batasnya. Batasnya di mana? Batasnya itu pada saat hati nurani rakyat itu ditabrak. Kan? Pada saat bagaimana batas itu rakyat mulai ada ketidaknyamanan seperti tadi. Baik. Intimidasi, keterbatasan hak-hak untuk berkumpul, hak-hak untuk menentukan bagaimana seseorang itu harus memberikan dukungan ke salah satu paslon dengan paslon yang lain. Inilah penolakan-penolakan yang Ibu rekam betul. Apa keinginan rakyat itu tentu dari berbagai instrumen termasuk instrumen partai, instrumen para penggiat-penggiat civil society, dari rohaniwan, dari budayawan, dari para 200 profesor doktor dari berbagai universitas. Nah, ini yang saya kira manifestasi rakyat yang mulai resah inilah yang kemudian ditangkap di dalam ekspresi pidato Ibu Mega kemarin. Saya kira itu. Ya, Mas Arya, kami mencatat setidaknya sudah 2 kali nih dengan kemarin nih. Sebelumnya pada tanggal 12 November juga sempat mengatakan bahwa ada potensi kecurangan di pemilu nanti. Sebenarnya memang sudah terlihatkah indikasi kecurangan itu? Sudah sejauh mana mungkin menurut pengamatan dari Ibu Mega dan juga pihak PDIP? Oh ya, kemarin kan saatnya di waktu yang sama kan diadakan kesepakatan penandatanganan pemilu damai. Ya. Ya. Pemilu damai kan sebagai akibat. Pada saat pemilu itu dilaksanakan jujur dan adil, saya kira akibatnya akan ada pemilu yang damai. Nah, pemilu menjadi tidak damai pada saat tidak dilaksanakan secara jujur dan adil. Nah, jujur itu yang seperti apa, adil yang seperti apa. Adil di sini lebih pada adilnya pelaksana pemilu yaitu KPU dan Bawaslu, dan adilnya bagaimana instrumen negara itu pada posisi yang tidak memihak pada salah satu partai atau pada salah satu paslon. Nah, inilah yang saya kira bagaimana Ibu Mega melihat
bagaimana situasi saat ini terjadi beberapa hal yang tentunya banyak aparat negara yang bertentangan dengan undang-undang pemilu itu sendiri. Tetapi sekali lagi bahwa Ibu melihat bahwa ada beberapa hal sumpah jabatan seperti kepala desa, mungkin juga Polri, TNI, yang sebenarnya bekerja bukan pada tupoksinya. Tapi sekali lagi, ini adalah oknum. Ya, Ibu Mega adalah orang yang tahu betul, pemimpin yang tahu betul di situasi Orde Baru di mana instrumen negara ikut memrepresi rakyat. Oke. Bagaimana mengembalikan kewibawaan polisi waktu itu, ya, orang pakai baju polisi di Tamrin itu nggak berani dulu. Berangkat ke kantor tuh bajunya disimpan. Baik. Ya, bagaimana juga tentara. Nah, Ibu Mega melihat bagaimana situasi kewibawaan negara yang harus dijaga oleh instrumen dalam hal ini adalah TNI Polri. Tapi juga rakyat sekarang ini Ibu Mega percaya tidak akan takut pada saat ditakut-takuti ataupun digiring untuk mencoblos paslon tertentu. Baik. Nah, dan Ibu Mega juga percaya bahwa tidak semua aparat, ya kan ini kan oknum, tidak semua aparat anggota polisi maupun TNI itu melakukan hal-hal yang terkait dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan tupoksinya nanti. Karena aparat-aparat ini bekerja dengan mengedepankan profesionalitas dan mengedepankan nuraninya ketimbang memenuhi perintah mungkin atasan yang tidak sesuai dengan tupoksi atau undang-undang dan tidak sesuai dengan perannya pada saat pemilu yang diharapkan jujur dan adil ini. Ini yang disampaikan oleh Ibu Mega sebentar, bahwa ada hal yang terkait dengan tekanan-tekanan itu dirasakan betul tidak hanya oleh Ibu Mega, tapi oleh seluruh masyarakat yang tentunya ini diekspresikan jangan sampai tekanan politik dan kecurangan ini bisa ada di dalam proses pemilu nanti. Dan mari kita kembalikan proses pemilu demokrasi ini merupakan suatu hajatan publik atau hajatan rakyat, bukan hajatan domestik atau hajatan yang hanya sekedar ingin memperpanjang atau melanggengkan kekuasaan. Itu yang saya kira disampaikan oleh Ibu Mega, dan itu berlaku untuk semua pemimpin bangsa ini atau penguasa di seluruh negara ini. Saya kira itu. Baik, sekarang saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau menurut Mas Burhan atau Prof. Burhan, siapa sih yang dituju oleh Ibu Mega ini secara spesifik? Saya kira kalau dari timing, Tisa, itu terlihat bahwa pernyataan Ibu Mega memang ditujukan kepada pemerintahan Jokowi. Elephant in the room itu terlalu terang benderang ya. Jadi kalau sebelum 25 Oktober 2023 itu sangat jelas narasi yang dipakai oleh PD Perjuangan itu bagian dari tulang punggung pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi setelah Prabowo Gibran didaftarkan, apalagi setelah keputusan kontroversial MK, itu terlihat narasi yang dibawa oleh PD Perjuangan itu berbeda jauh dengan selama ini. Jadi udah dua kali, satu adalah tanggal 12 November 2023, kemudian pernyataan terakhir yang disampaikan oleh Ibu Mega. Bedanya, Tisa, dibanding 12 November, pernyataan kemarin jauh lebih keras, bernyawa, ya, karena tidak disampaikan secara teks. Ya. Kalau di pernyataan tanggal 12 itu terkesan ada teleprompter tuh yang dibaca oleh Ibu Mega. Jadi kata-katanya sangat moderated, ya, sangat hati-hati. Sementara untuk pernyataan kemarin itu tanpa teks, jadi sepertinya keluar dari hati Ibu Mega. Ya. Terlepas ada intensi atau motif politik, tentu saja ya, namanya juga politisi, pasti ada narasi, ada framing yang ingin dipakai. Tetapi lepas daripada soal itu, pernyataan Ibu Mega tentang bahaya Orde Baru itu sebenarnya bukan hal yang baru dalam kajian akademik ya. Beberapa tahun terakhir misalnya orang seperti Tom Power, orang seperti Eve Warburton, ya, Marcus Misner, termasuk saya sendiri itu ya, menulis satu buku edited volume yang berkaitan dengan stagnasi demokrasi. Jadi menurut saya bukan hal yang baru ya dari sisi akademik ya, bahwa
kualitas demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi memang mengalami penurunan. Tahun 2020 The Economist Intelligence Unit misalnya itu mencatat penurunan indeks demokrasi kita itu terburuk dalam 14 tahun terakhir. Meskipun kalau kita baca gelas setengah penuh, demokrasi kita meskipun turun masih lebih baik dibanding misalnya negara-negara besar seperti India. India udah masuk kategori otokrasi itu ya menurut Variety of Democracy ya. Kemudian dibanding Brazil atau dibanding Turki. Tetapi kalau dibanding dengan pemerintahan sebelumnya memang ada penurunan kualitas demokrasi kita dan itu bukan suatu hal yang baru ya. Cuma menjadi baru karena yang menyampaikan adalah Ibu Mega. Jadi Alfat, ada dua yang menurut saya menarik dari pernyataan Ibu Mega itu. Satu, messengernya yang mengatakan Ibu Mega yang membesarkan Presiden Jokowi. Yang kedua adalah message-nya, pesannya. Nah, memang hati-hati karena yang menyampaikan adalah politisi. Ada dua yang mungkin akan ditanyakan oleh publik. Satu, mengapa baru sekarang? Yang kedua nih ya, bagaimanapun isu kecurangan beberapa kali juga melibatkan beberapa oknum ya yang terafiliasi dengan PD Perjuangan itu Mas Arya Bima ya. Misalnya Bupati Majalengka itu udah keputusan Bawaslu disemprit ya. Kemudian juga ada indikasi Bupati Boyolali ya. Tapi poin saya ya hati-hati ya karena bagaimanapun dalam narasi semacam ini bisa jadi ada serangan balik meskipun secara substantif apa yang disampaikan oleh Bu Mega itu sangat justified. Artinya sudah menjadi kajian keseriusan para akademisi. Baik, lalu bagaimana tanggapan dari TKN Prabowo Gibran? Karena tadi Pak Mas Burhan bilang ini sepertinya tertuju pada pemerintahan Pak Joko Widodo yang kemudian anaknya sedang berpasangan dengan Prabowo Gibran. Nanti dijawab setelah jeda ya. Nanti kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Kabar Petang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Rakornas Relawan Ganjar Mahfud yang dihelat semalam menyinggung soal adanya penguasa dan bertindak seperti Orde Baru. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! Kita langsung tanyakan kepada Bang Afrian Syahnur selaku Ketua TKN Prabowo Gibran. Apakah kemudian Anda merasa bahwa apa yang dibicarakan oleh Bu Megawati ini tertuju pada kubu Anda? Terima kasih Mas Alfat dan Mbak Tisa. Yang jelas kritik yang diberikan oleh Ibu Mega. Ibu Mega ini salah satu tokoh idola saya. Beliau tokoh perempuan yang sangat karismatik dan berani. Dan sekarang beliau masih ketua umum partai terbesar di Indonesia. Jadi kritik ini kami rasa bukan hanya untuk kami saja, tapi untuk semua paslon. Jadi 3 paslon. Karena paslon pertama itu ada di kubu dan kabinetnya juga berada di kabinet Pak Jokowi. Kemudian paslon kedua juga kubunya juga paslon daripada kabinetnya Pak Jokowi. Dan yang kubu yang ketiga itu pun paslon yang dari kabinetnya Pak Jokowi. Jadi saya pikir bahwa kritik yang diberikan oleh Ibu ini semua mengarah kepada kita semua. Karena memang kita diajarkan untuk berdemokrasi dengan baik. Kemarin sudah disepakati dan sudah ditandatangani kesepakatan damai, adil yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Nah, tentunya kita harus hormati dan kita harus hargai. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa apa yang disampaikan Ibu Megawati kepada kita semua bukan ditujukan kepada kami saja sebagai paslon nomor urut 2, tetapi juga kepada paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Jadi saya rasa bahwa apa yang Ibu sampaikan, Ibu Megawati ini merupakan
pejuang di era reformasi yang tumbuh pada saat itu, yang kita rasakan bagaimana kekuasaan Orde Baru yang hampir 32 tahun berkuasa saat itu Ya. dan mempunyai instrumen pengendali politik yang luar biasa. Waktu itu hanya 3 parpol yang ada di Indonesia ini ya. Saya kelahiran tahun 70-an tentunya pernah merasakan juga di zaman Orde Baru yang bagaimanapun saat itu ASN sendiri dipaksa untuk memilih salah satu parpol yaitu dulu Partai Golkar. Nah kemudian di era reformasi tumbuh banyak parpol. Nah salah satunya yang terseleksi sekarang tersisa di Senayan ini ada 9 partai politik besar yang sekarang sudah mengusung 3 paslon. Jadi semua saya rasakan bahwa apa yang disampaikan kembali oleh Ibu Mega merupakan kritik buat kita semua, dan kritik ini tentunya menjadi dasar demokrasi yang baik. Nah, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang seperti disampaikan Mas Arya Bima tadi, itu perlu dicermati. Bukan institusi, tetapi oknum-oknumnya yang menjilat kepada pimpinannya mungkin, kepada bupatinya atau kepada wali kotanya atau kepada gubernurnya, kemudian juga pimpinan di mungkin oknum-oknum TNI Polri yang memang sengaja ingin memberikan yang terbaik pelayanan kepada pimpinannya. Nah ini yang harus kita jaga dan kita awasi sesama dan semaksimal mungkin. Baik. Nah saya berharap kami dan paslon nomor 2, karena Mas Gibran merupakan putra daripada Bapak Presiden Joko Widodo, kita tidak akan melakukan instrumen yang seperti yang disampaikan atau dikritik oleh Ibu tadi. Jadi kami menganggap bahwa kritik bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk paslon nomor 3 dan paslon nomor 1. Ya, Pak ya. Begitu. Baik, nah sekarang saya ingin ke Mas Arya. Mas Arya, dari pasangan yang lain yang mungkin diduga disebut oleh Ibu Megawati ini merasa itu bukan untuk mereka seorang, tapi juga untuk semua paslon 1, 2, dan juga 3. Bagaimana Anda merespon soal ini? Nggak ngerasa kok? Ya tadi kan saya sampaikan, Mas Burhanuddin aja yang menyebutkan itu hanya ditujukan kepada Pak Jokowi. Tapi saya katakan bahwa apa yang disampaikan Ibu Mega dalam posisi sebagai seorang negarawan yang cukup makan asam garam dalam dunia politik. Petua bijaksana ini hendaknya dipahami dan tentunya dipahami dalam konteks untuk para pemimpin negara dalam konteks yang luas. Ya. Bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Bahwa rakyat itu batasnya itu ada rakyat. Nah, dalam konteks ini seperti dikatakan di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat, jelas mulai ada dirasakan bahwa mulai ada oknum-oknum aparat, ya pun, ataupun beberapa oknum-oknum yang mulai melakukan berbagai tekanan politik dan kecurangan. Nah, inilah yang sebenarnya ingin dikembalikan untuk demokrasi ini pada rel yang semula. Ibu mengatakan demikian. Arahnya sebenarnya ke situ. Kepada siapapun ya. Bahwa kemudian aksentuasinya dari berbagai kelompok masyarakat itu seperti pengamat termasuk Mas Burhanuddin itu mengarahkan pada tokoh seperti Pak Jokowi, itu kan Pak Burhanuddin. Nah, kalau saya melihat bahwa saat ini bagaimana kita ingin bahwa hal yang terkait petua bijaksana itu hendaknya dipahami dan dilaksanakan untuk para pemimpin secara keseluruhan. Kalau begitu pertanyaannya begini, tadi kan sempat disebutkan ada intimidasi, ada dugaan ke arah sana. Nah ini kemudian langkah dari PDIP akan seperti apa untuk mengatasi hal-hal tersebut agar tidak berlanjut lagi kecurangan-kecurangan yang tadi dituduhkan? Oh pasti ya. Apapun kan kita juga mandat rakyat yang diberikan kepada Pak Joko Widodo yang diusung PDI Perjuangan ya. Kita ini pengusung dan pendukung mengamankan jalannya pemerintahan ini sampai November 2024 ya. Selama ini rel demokrasi selama pemilu 2014-2019 menempatkan bagaimana posisi kekuasaan di situ tidak mengintervensi berbagai instrumen negara dan itu kita jaga. Nah, kita sebagai partai yang ikut
mengusung Pak Joko Widodo, yang saat ini Pak Joko Widodo adalah sebagai Presiden Republik Indonesia yang bertanggung jawab penuh sebagai kepala negara terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pemilu, dan yang bertanggung jawab terhadap penyelaksana adalah KPU dan Bawaslu. Itu kita jaga bahwa netralitas ini memang betul-betul penting sebagai tidak hanya bicara soal Ibu Mega yang mengusung Pak Ganjar Pranowo atau kemudian juga PKB ataupun Nasdem dan PKS yang mengusung Pak Anies Baswedan. Tapi lebih bagaimana posisi yang saat ini menjadi keprihatinan kita bersama menyelamatkan demokrasi ini untuk terus maju, ya. Kita tidak mundur, ya. Di mana Bu Mega sampaikan bahwa kemunduran demokrasi tolok ukurnya adalah kemunduran demokrasi yang saat Orde Baru waktu itu bagaimana aparat atau kekuasaan itu cenderung terjebak dalam satu keinginan untuk mempertahankan dan melanggengkan dan menghalalkan cara, itulah yang sebenarnya harus kita sama-sama kita membuat satu kesepakatan, dan bagaimana aturan ini, pelaksanaan dan aturan ini sama-sama semuanya mempunyai peluang untuk bisa menang dan peluang untuk bisa kalah. Disitulah sebenarnya pemilu yang damai. Pemilu yang damai adalah suatu akibat dari kejujuran dan keadilan di dalam proses pelaksanaannya. Dan ini ada kecenderungan ketidakadilan itu mulai muncul. Dan kalau ketidakadilan itu muncul, maka Ibu Mega menekankan jangan takut untuk hal yang menakut, yang terlihat saat ini ada berbagai penekanan yang ada. Saya kira itu. Oke, Mas Arya, pertanyaan selanjutnya begini, apakah petuah dari Ibu Mega tadi akan tetap keluar kalau seandainya pemerintahan yang memerintah sekarang ini masih beriringan, masih harmonis dengan PDIP ataupun Ibu Megawati, atau memberikan dukungan tetap kepada calon presiden yang diusung oleh PDIP? Nanti dijawab ya Mas Arya ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Sebelum ke Mas Arya Bima, saya ingin ke Mas Burhan terlebih dahulu. Prof. Burhan, dengan sudah adanya petuah-petuah seperti ini yang disampaikan berulang oleh Ibu Megawati, apakah akan ada mungkin terjadi perubahan ataupun juga dinamika yang bisa dilihat oleh publik? Begini Tisa, timing ini nggak bisa bohong ya. Pernyataan keras Ibu Mega kan terutama setelah tanggal 25 Oktober 2023. Jadi meskipun semangatnya, substansinya itu berlaku buat semuanya, termasuk pasangan nomor 1, 2, dan 3, tetapi tanda kutip ya, sindirannya itu jelas ke paslon nomor 2. Jadi saya sih menganggap tidak bisa dipisahkan dari faktor politik, ya, dukungan Presiden Jokowi terhadap majunya putranya sebagai cawapres Pak Prabowo. Meskipun ya, kita sepakat ya, dari sisi kecurangan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Dari sisi substansi, apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu pernyataan seorang negarawan. Tetapi secara politik arahnya memang menunjuk pada calon tertentu. Apalagi nih ya, kalau kita bacakan poin-poin yang disampaikan beliau. Pertama kan beliau menyampaikan jangan golput, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kedua, penguasa bagaikan orba. Dan dia menunjuk pada penguasa saat ini yang melakukan praktek-praktek yang seperti pemerintahan Orde Baru. Ya. Ini menurut saya sesuatu yang sangat keras, tetapi tidak baru ya, terutama kalau kita lihat kajian para akademisi tentang politik demokrasi di Indonesia. Kemudian track record. Nah, track record ini kan sepertinya juga satu imbauan yang positif ya, meskipun lagi-lagi secara politik elektoral jelas ya, tentu beliau gitu ya pengen mendukung pasangan Ganjar Mahfud ya, sambil menyindir calon lain yang dianggap tidak punya rekam jejak yang baik. Dan terakhir, dan saya ini sangat keras, adalah beliau mengatakan soal, ini berkali-kali itu, 5 kali saya hitung ya, Ibu Mega menyebut tolong politisi itu sadar diri ya, who am I? Siapa kita, siapa saya, supaya orang tahu sejarah, supaya tidak lupa bahwa reformasi ini diperjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata. Nah, ini menurut saya poin-poin yang sangat krusial
yang menurut saya tidak bisa lepas dari kritikan beliau kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Saya sebut pemerintahan ya, jadi bukan hanya Presiden Jokowi, tapi rezim secara umum yang makin kencang ya, suaranya ya, itu terutama setelah perpisahan rute menuju 2024 antara Istana dan Ibu Mega. Oke, saya ingin ke Pak Afriansyah Nur kalau begitu. Pak Afriansyah, tadi dikatakan ini memang kalau timingnya memang tertujunya pada pasangan nomor urut 2 nih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, apakah kemudian dari TKN ini akan mengambil langkah-langkah lanjutan untuk mengambil narasi balasan misalnya? Kami sudah diajarkan oleh Pak Prabowo bahwa kami tidak boleh membalas atau tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap paslon lain. Kritikan ini kami terima sebagai kritik yang membangun buat tim TKN Indonesia Maju di bawah calon presidennya Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, tentunya kami juga menyikapi bahwa lahirnya tokoh-tokoh bangsa yang saat ini hadir ya, ini di era reformasi, anak muda Mas Gibran sebagai sosok milenial tentunya, wali kota yang didukung oleh PDI Perjuangan, dan tentunya kami berharap banyak bahwa akan lahir paslon dan menang pada periode 2024 ini, Pak Prabowo dengan Mas Gibran, dengan tanpa kami melakukan pelanggaran atau tanpa kami melanggar atau tidak mengikuti aturan. Baik. Jadi kami juga sudah diinstruksikan oleh Pak Prabowo untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Dibalas pun kami tidak akan membalas. Yang jelas kami siap untuk melakukan perlawanan jika kami dicurangi. Jadi posisi kami jelas, kalau kami dicurangi kami juga akan melakukan langkah-langkah hukum terhadap tim paslon lain yang tertera atau memang terpapar terhadap kecurangan-kecurangan. Jadi kami juga sudah menyiapkan hal-hal yang tentunya untuk membantu pemenangan paslon nomor urut 2 ini. Baik, begitu, nah sekarang Mas saya Aflan. ingin menuju ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, pertanyaan saya menggantung tadi sebelum commercial break. Apakah narasi ini ataupun petua ini akan muncul kalau seandainya pemerintahan yang berkuasa sekarang masih sejalan dengan PDIP? Begini ya, bukan ungkapan saya. Pak Yusuf Kalla mengatakan, menilai bahwa Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, sebagai sosok yang paling demokratis ketika masih menjabat sebagai presiden. Ya, itu disampaikan. Bahkan beliau mengatakan Pak JK berhasil mengalahkan Bu Megawati dalam Pilpres 2004. Padahal Ibu Mega masih berstatus sebagai presiden petahana. Iya. Jadi seandainya Ibu Mega memakai kekuasaan, dia sampaikan pasti Pak JK akan kalah. Tapi Ibu Mega tidak menggunakan itu. Pak JK mengatakan bahwa saya menteri sebelum dan sebelumnya Pak JK adalah menteri. Dan dia hargai Pak JK sebagai wapres untuk melawan. Jadi intinya bahwa ibu itu tidak menggunakan aparat sipil. Waktu itu adalah CPNS, tidak menggunakan Polri, tidak menggunakan TNI, tidak menggunakan aparat desa, ya, tidak menggunakan jajaran Polri pusat sampai daerah pada saat pemilu 2004. Ya. Dia betul-betul bagaimana sebagai presiden aparat negara ini dalam posisi yang netral. Jadi apa yang disampaikan ibu itu bukan keinginan atau cita-cita, itu adalah suatu keteladanan beliau sebagai seorang negarawan. Baik. Pertanyaannya, hal yang sama pun tentu akan ditekankan pada Pak Jokowi pada Pilpres 2019 kemarin. Baik. Dan pada saat saat ini Pak Jokowi dalam hal Pilpres ya, kan ini kan mau mengabaikan keberhasilan kita mengamankan Pak Jokowi sampai 2024 nanti di luar Pilpres, itu adalah success story daripada PDI Perjuangan dan Ibu Mega sebagai partai pengusung dan pendukung. Baik. Intinya itu tidak mungkin dilakukan oleh Ibu Mega seperti hal yang disampaikan oleh
Pak Yusuf Kalla. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mas Arya, terima kasih Prof. Burhan, terima kasih Pak Afrian Sanhu. Kita akan tunggu nanti seperti apa kemudian dinamika politik ini. Kita harapkan memang berjalan dengan lancar dan juga adil semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore Amin. semuanya. Terima kasih semuanya. Salam Indonesia, Mas Arya, Mas Bur. Terima kasih Mas Afri. Baik, pemirsa, Capres-Cawapres berlomba-lomba menggelontorkan hadiah miliaran rupiah dalam kegiatan terbuka. Usai jeda, informasi selengkapnya.